wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode My Diary. Saya akan memberikan topik tentang bagaimana pentingnya konsentrasi dan fokus dalam kehidupan kita, terutama saya sebagai penyandang autistik yang bahagia dan juga kalian yang lainnya. Oke, sebenarnya seperti contoh, kita berkeinginan kan bersekolah, kita mau membutuhkan itu untuk belajar untuk masa depan kita. Nah, kita sering berhadapan dengan mata pelajaran yang materi-materinya tuh terbilang susah. Nah, kita tuh pernah mengetahui bahwa konsentrasi dan fokus dalam belajar itu tuh penting banget bagi kalian yang masih sekolah, terutama masih dalam school from home. Karena gini, kita biasa membuka laptop untuk belajar ya, buat anak-anak sekolah nih yang masih dari TK sampai SMA. Nah ini, bagaimana cara konsentrasi dan fokus adalah dengan memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru tentang informasinya, tentang uh, materi apa yang dipelajari dan kapan waktu dan masih baik lagi. Ini seperti penting banget karena kalau misalkan kalian itu butuh konsentrasi fokus, sehingga kita selesai belajar kita biasanya belajar menggunakan buku untuk anak-anak sekolah dan pakai laptop untuk anak-anak kuliah. Nah ini nih, yang harus difokuskan lah, harus fokus dengan mata pelajaran yang ada ya, ke pelajaran bukan ke yang lain. Atau apalagi kalau yang masih kuliah, pelajaran itu harus ke pelajaran materi bukan ke yang lain ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena gini, karena kan otak kita itu kan punya jadi ada bagi dua otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu tuh berfungsinya untuk sebagai tindak. Kalau cerebellum itu tuh adalah bagian dimana otak tuh bisa melakukan sesuatu. Kalau cerebellum itu menyerap pikiran. Jadi kalau kita menggunakan itu dengan benar, konsentrasi dan fokus kita akan bertambah nih. Kita fokus dengan pelajaran apapun dan jangan tinggalkan hal-hal lainnya. Terus kemudian ketika sedang menghadapi ulangan atau ujian nasional, yang harus konsentrasi fokus itu adalah materi ya, jangan ke hal-hal yang lain seperti bermain gadget atau jangan keluar luar ya, terus chatting. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena mereka kan butuh waktu untuk belajar menghadapi ujian. Jika kalau kamu mau lulus atau mau cari kerja itu ini. Nah, jadi sebenarnya kalau konsentrasi fokus itu bukan hanya dalam pelajaran bagi yang masih sekolah atau kuliah, tapi juga yang bekerja nih. Kita bekerja tuh sebenarnya banyak tugas. Jadi yang pernah saya pernah fokus kerja tuh adalah cara saya tetap dengan bersabar, fokus menunggu tugas ya. Jadi itu kenapa bisa seperti itu? Karena kan kerja itu tuh kan berat ya. Kalau misalkan kita ada tugas, tolong buatkan dokumen. Kita harus fokus pada dokumen yang ada ya. Dan jangan buka aplikasi yang lain, tetap fokus pada satu. Nah ini, jadi konsentrasi fokus pada kerja itu tuh juga berguna ya. Karena biar nanti kalau kita udah mulai bekerja ya, seperti contoh saya berfokus dengan video yang ada itu, kita harus tetap optimis, tetap fokus, dan juga yang juga hasilnya akan sempurna. Nah sekarang dalam kegiatan ini nih, kenapa penting banget sekali? Karena gini, kita biasanya melakukan ibadah sholat, yang harus kita fokuskan itu adalah ke arah kiblat ya, arah fokus. Dan jangan, kalau ketika kita jangan usah peduliin ya, kita itu juga menggunakan pikiran satu itu kan yang seperti kemarin udah sesin video kemarin udah ya. Jadi pikiran satu dalam melakukan sholat itu tuh harus dengan bacaan doanya harus pelan-pelan, terus gerakannya juga harus pelan-pelan, terus ingat rokaat masing-masing sholat. Jadi nggak boleh sampai salah, karena kan kalau salah itu sama saja tidak sah dan tidak sempurna. Nah itu sama saja tidak fokus. Kemudian fokus melakukan kegiatan selain sholat ada lagi nih, bersihkan rumah. Kita biasa membersihkan rumah itu harus selalu perhatikan apakah masih ada sisa kotoran di sekitar rumah. Bagaimana lagi yang harus nah ini nih penting banget untuk mengepel, menyapu, terus mengepruk-ngepruk, terus mengelap barang. Itu juga harus fokus dan konsentrasi. Kenapa? Karena kita menggunakan pikiran satu ya, menghapus kotoran-kotoran yang ada di sekitar rumah. Karena kan rumah itu kan juga tempat surga buat kita. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan rumah ya. Apalagi misalnya orang tua lagi sibuk ya. Terus selain itu juga, selain di rumah ada juga ketika ada pakaiannya setrika, itu penting banget. Ketika tepuk-tepuk, jika mereka tidak sempat menyetrika, kita lakukan dengan konsentrasi fokus. Itu bisa juga membuat bagaimana orang tua kita tidak perlu lagi menyuruh kita untuk nyetrika. Jadi kita tidak bertindak sendiri ya, karena kita fokus ke dengan pakaian yang akan kita setrika. Jangan sampai salah, terutama pakaian dalam itu harus dengan kondisi panas, kondisinya harus dingin dan gak boleh panas. Karena kalau panas, terutama bagian pakaian yang ada gambarnya tuh harus dilipat balik, karena biasanya kan gambar itu kan akan terkelupas jika disetrika. Nah
Sekarang tentang makanan. Nah, kalau makan, yang saya menggunakan pikiran satu yang paling benar adalah makan. Makan menghadap fokus dengan makanan yang ada, tidak boleh sambil melakukan pikiran ganda itu seperti nonton TV atau melakukan gadget, itu juga nggak boleh, penting karena juga nggak boleh karena tuh pikiran kita tuh bisa teroleng. Jadi kita kalau misalkan nanti kita besok kita akan dibencana lagi seperti ya pecah barang yang habis kita makan ya, terutama. Nah sekarang kalau cuci piring juga sama, jadi harus pelan-pelan, tidak terburu-buru, konsentrasi fokus pada pikiran apakah masih ada piringnya tuh sisa makanan atau enggak. Jadi kita harus bersihkan apa ada masih ada baunya dan harus juga kita bersihkan. Itu udah bagian konsentrasi fokus. Oke, sekarang kita beralih ke konsentrasi pada fokus dan umum. Fokus di tempat umum. Kalau tempat umum kan kita selalu perhatikan orang-orang berjalan berbicara dengan suara pelan-pelan, kebiasaan yang baiknya seperti apa. Dan jadi kita tuh kalau mau konsentrasi fokus tempat umum itu juga harus selalu perhatikan barang-barang yang tertinggal ya, terutama memang pengalaman dulu-dulu tuh ada orang yang barangnya ketinggalan tuh punya siapa, itu nggak boleh contoh tuh karena kan harus ketinggalan, harus informasi apa yang disampaikan dari tempat umum di supermarket itu akan ditutup. Jadi kita harus fokus nih, fokus karena kita harus memahami dan menangkap serapan informasi dari kita ya. Oke, pentingnya konsentrasi dan fokus dalam pendidikan autistik itu berguna sekali karena gini, biasanya kan pikiran orang yang autistik itu kan bisa kemana-mana, bisa berimajinasi. Cuma cara mencegahnya kita sebuah konsentrasi dan fokus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang lain selain kita berimajinasi, jangan lupa juga untuk yang tujuan utamanya, yaitu membangkitkan kepercayaan pada orang lain supaya konsentrasi dan fokus tuh bagi orang autistik yang nantinya kelak tuh akan berfokus pada hal-hal yang harus kita tuju. Jadi menimbulkan hasil yang baik seperti selalu berhati-hati, tidak terburu-buru, terus bersikap dewasa. Nah, itu juga dan juga tidak obsesi dan posesif yang juga merupakan bagian dari bagaimana pentingnya konsentrasi dan fokus dalam kehidupan kita. Oke, itu sudah video untuk dari kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan tolong seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bisa mendapatkan info yang lebih detail lagi tentang saya sebagai penyandang autistik yang bahagia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.